Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Stafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari umroh dan juga haji. Pemerintah Indonesia menunda umroh sampai tahun depan. Masuknya virus Omikron ke Indonesia membuat pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan menunda keberangkatan umroh hingga 2 Januari 2022. Alhamdulillah setelah kami mendapatkan arahan dari Bapak Menak bahwa umroh akan ditunda menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan Omikron. Jadi sekarang ini penundaan paling tidak sampai tanggal 2 Januari dan terus kita evaluasi apakah sudah memungkinkan untuk diberangkatkan atau belum. Kata Direktur pada Direktorat Bina Umroh dan Haji khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenak, Nur Arifin saat dihubungi oleh redaksi pada Jumat 17 Desember kemarin. Jadwal itu dibicarakan saat rapat koordinasi pemerintah dalam hal ini Kemenak, Kemlu, Kemenkes, Kemenhub bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Umroh yang siap memberangkatkan jamaah umroh serta dengan KJRI Konjen Jeddah pada siang kemarin. Kami rapatkan bersama sampai kami ada pernyataan Menteri Agama itu. Kemudian para asosiasi memberikan tanggapan siap melaksanakan keputusan Presiden ataupun keputusan Menteri. Namun pada saat rapat tersebut pihak asosiasi mengusulkan agar tetap ada pemberangkatan umroh perdana tanggal 23 Desember 2021 walaupun dengan jumlah yang kecil. Mereka pun juga siap bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dan berhati-hati dalam umroh perdana itu. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Dirjen, kami bahas tentang hal ini, apakah masih dimungkinkan menerima usulan ini atau sudah keputusan itu untuk ditunda. Tapi kemarin, sekali lagi arahannya Bapak Menteri memang ditunda untuk umroh itu. Arifin juga mengatakan setelah tanggal 2 Januari 2022, Kemenak akan terus melakukan evaluasi terkait perkembangan COVID di Indonesia. Jika sudah dipastikan mereda, baru pihaknya akan membahas soal aturan regulasi umroh terbaru beserta revisi biaya referensi umroh. Betul kondisinya akan terus berkembang, maka beberapa kali kita melakukan pembahasan. Tapi perkembangannya terus fluktuatif, situasinya juga tidak langsung tetap. Begitu ujarnya. Akhirnya Arab Saudi resmi mencabut larangan masuk untuk warga negara Indonesia. Arab Saudi resmi mencabut larangan masuk langsung terhadap ekspatriat dari 20 negara, termasuk Indonesia. Melansir dari redaksi Arab News pada Selasa 24 Agustus, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi resmi mencabut larangan masuk langsung terhadap ekspatriat dari 20 negara termasuk Indonesia. Namun, pencabutan tersebut disertai dengan catatan bahwa Arab Saudi hanya memberikan izin masuk negaranya kepada mereka yang telah menerima dosis penuh vaksin COVID-19. Selain Indonesia, 19 negara lain yang warganya kini boleh masuk ke Arab Saudi adalah Uni Emirat Arab, Lebanon, Mesir, India, Argentina, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Pakistan, Brazil, Portugal, Inggris, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Perancis, dan juga Jepang. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi melarang masuk warga dari 20 negara tersebut karena terjadinya lonjakan kasus COVID-19 secara global, terutama penyebaran kasus mutasi virus corona yang terjadi di beberapa negara seperti Inggris, Afrika Selatan, dan juga Brazil. Alhasil, sejak Februari 2021, Arab Saudi pun mulai memperketat arus masuk negaranya guna mencegah penyebaran kasus COVID-19. Saking ketatnya, larangan masuk itu juga diberlakukan bagi para pelancong yang kedapatan transit ke salah satu dari 20 negara di atas dalam kurun waktu 14 hari sebelum bertolak ke Arab Saudi. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dalam kurun 24 jam sebelumnya, terkonfirmasi 353 kasus COVID-19 baru
sehingga kini secara keseluruhan jumlahnya mencapai 542.707 orang. Dari total tersebut, sejumlah kasus aktifnya sebanyak 4.377 orang dan 1.108 diantaranya dilaporkan dalam kondisi yang kritis. Dengan jumlah kasus tertinggi tercatat di Ibu Kota Riyadh sebanyak 72 kasus, diikuti Mekah 66 kasus, Provinsi Timur 41 kasus, Jazan 34 kasus, dan Asir 30 kasus. Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengumumkan bahwa telah ada 456 pasien yang pulih dari COVID-19 sehingga jumlah kesembuhan menjadi 529.833 orang. Tak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan vaksin COVID-19 kepada warganya dengan jumlah lebih dari 34 juta dosis. Heboh kekayaan Menak Yaqut Holil Qomas meroket hingga 1000%. Lonjakan kekayaan dialami oleh para pejabat negara di saat pandemi COVID-19, termasuk para pejabat yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. Lonjakan itu terekam dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu yang mengalami lonjakan fantastis adalah Menteri Agama Yaqut Holil Qomas. Secara nilai, lonjakan harta Menak Yaqut memang hanya 10,2 miliar rupiah. Namun secara persentase, angka lonjakan ini adalah 1091% atau 10 kali lipat. Ini lantaran harta yang dilaporkan Gus Yaqut per 31 Desember 2018 hanyalah senilai 936,3 juta rupiah. Atau kurang lebih, hal itu kurang dari 1 miliar rupiah. Sementara per 31 Desember 2020, laporan harta kekayaannya meningkat menjadi 11,1 miliar rupiah. Pada LHKPN 2018, harta yang dimiliki oleh Yaqut sendiri terdiri dari harta, tanah, dan bangunan seluas 573 per 56 meter persegi di kabupaten atau kota Rembang, hasil sendiri yaitu sebesar 47 juta rupiah. Selanjutnya, harta alat transportasi dan mesin senilai 882 juta rupiah, terdiri dari mobil Mazda Biante minibus tahun 2014 dari hasil sendiri, seharga 400 juta rupiah, dan mobil Mazda CX-5 minibus tahun 2015 seharga 482 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya senilai 1,5 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 5,8 juta rupiah. Dalam LHKPN 2018 yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan verifikasi, pada 3 Juli 2019, Gus Yaqut tercatat tidak memiliki utang, harta surat berharga, dan harta lainnya. Sehingga total harta yang dimiliki Yaqut per 31 Desember 2018 yaitu sebesar 936 juta rupiah. Kemudian pada LHKPN 2020 terjadi kenaikan pada harta tanah dan bangunan, alat transportasi, dan harta bergerak lainnya. Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Yaqut senilai 9,3 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 573 per 56 meter persegi di Kabupaten Rembang, hasil sendiri seharga 1,7 miliar rupiah. Tanah seluas 560 meter persegi di Kabupaten atau Kota Rembang, hasil sendiri seharga 650 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 163 meter persegi di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri seharga 4,5 miliar rupiah. Selanjutnya, tanah seluas 1.159 meter persegi di Rembang, hasil sendiri 150 juta rupiah. Tanah seluas 263 meter yaitu seharga 731 juta rupiah, serta tanah dan bangunan seluas 510 meter persegi seharga 1,5 miliar rupiah.